Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Gibran Raka Buming Raka dibuat kebingungan, ya, ditanya oleh mahasiswa di situ terkait dengan AI, ya. Bagaimana Pak soal digital talent, ya? Ini ditanyakan oleh mahasiswa. Justru Gibran, ya, membeberkan program kerja Prabowo Subianto. Ya, kalau tidak mampu bilanglah tidak mampu. Kalau tidak tahu bilanglah tidak tahu, begitu kan, ya. Kenapa? Karena kita selama ini begitu kan. Apa yang kemudian dibicarakan oleh Gibran soal AI dan sebagainya. Sebagainya seharusnya ini kan didasarkan pada pendidikan AI, ya. Seharusnya ada apa namanya? Layanan atau memberikan fasilitas lah kepada anak muda untuk mengembangkan AI tersebut begitu. Mulai dari pendidikan, ya. Bagaimana mungkin mahasiswa anak-anak muda sekarang ini ya melek terhadap AI dan sebagainya kalau toh pendidikannya tidak diwadahi semaksimal mungkin. Ya, sudah dialihkan makan bergizi gratis. Coba pendidikan gratis AI. Ini kan terobosan baru bagi seorang wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kalau memberikan fasilitas itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia, sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Ya, ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar, ya harus seperti ini, harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk kalau tadi apa untuk Jangan hanya ngomongin basicnya adalah prompting, blog, can, robotik, coding, ya, digital economic, critical thinking, problem solving. Dia sendiri tidak tahu bagaimana soal perkembangan teknologi yang kemudian dibicarakan itu. Artinya apa? Artinya apa yang kemudian dibicarakan dengan praktek di lapangan, dengan kemampuan yang diucapkan belum tentu sejalan. Banyak yang kemudian masyarakat sudah tahu begitu kan, ya. Kalau ngomong sudah pinter, ya. Tapi soal fasilitas, bagaimana anak-anak muda bisa berkarya begitu kan. Ini kan sangat-sangat penting sekali, ya. Nah, ketika apa namanya ditanya oleh mahasiswa soal digital talent, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi di situ justru Gibran mulai agak gugup. Gibran mulai agak kebingungan untuk menjawab itu. Jalan satu-satunya adalah menjawab program Presiden Prabowo Subianto. Seharusnya wakil presiden Gibran Raka Buming Raka ini membentuk pendidikan AI, pendidikan yang mewadahi bagaimana perkembangan teknologi ke depan. Ini saya kira ini langkah yang bagus, Pak. Daripada berbicara coding, dia berbicara soal AI, tapi pelaksanaannya fasilitas dari pemerintah atau negara ya tidak ada begitu kan. Ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya ini langkah yang bagus untuk menguasai teknologi yang bagus begitu kan, ya. Untuk melek pada globalisasi yang ada selama ini begitu. Tapi Gibran nampaknya sudah mulai kebingungan untuk menjawab ya digital talent begitu kan. Karena ada salah satu mahasiswa yang menjadi utusan ke pancanegara di situ begitu datang dan bertanya soal digital talent kepada wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini. Wih. Tapi nampaknya Gibran ya hanya berbicara soal itu begitu. Untung tidak lempar jawaban. Seperti yang sudah begitu kan. Nah, jalan satu-satunya kenapa kami mengkritik, justru kami menawarkan solusi juga. Salah satunya adalah bagaimana anak muda ini punya wadah, bagaimana pemerintah ini punya wadah untuk apa namanya perkembangan AI ini semakin semakin punya tantangan besar begitu kan. Sekarang foto bisa bergerak,
makan ya bisa dibuat AI dan sebagainya begitu kan. Kalau ini dimasukkan dalam dunia pendidikan, maka yang seharusnya yang ngajar di situ harus pinter, minimal ya desain, minimal menguasai AI begitu kan. Ya, nanti di jurusan-jurusan akademisi coba ada jurusan AI, ada jurusan teknologi yang kemudian begitu kan, ya yang kemudian fokusnya kepada AI. Ini saya kira ini langkah yang bagus juga. Makanya sekarang ini Gibran ini kan dijuluki Bapak AI ya, Bapak AI, Wapres AI dan sebagainya. Tapi kemampuan dari Gibran Rakabuming Raka ini satu begitu kan ya. Soal kemampuan AI saya kira agak jauh begitu kan ya untuk mengetahui AI itu begitu kan. Artinya apa? Artinya profesionalisme atau kemampuan untuk dirinya begitu kan ya. Tapi kalau soal berbicara seperti itu sebagai wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, saya kira ini langkah yang bagus untuk memotivasi ya semua kalangan anak-anak muda. Ya, pertanyaannya ya seharusnya harus ada satu sisi motivasi, satu sisi harus memberikan wadah, Pak. Ini langkah yang bagus sebenarnya. Ya karena sekarang itu apa-apa AI, apa-apa AI begitu kan. Tapi itu kan hanya membuat sesaat begitu kan ya. Tapi gagasan permanen itu yang paling utama dibandingkan dengan ya AI dan sebagainya begitu kan. Nih, salah satu juga pengakuan begitu kan ya dari salah satu orang begitu kan ya, dia mengatakan begini. Melihat sosok Gibran Rakabuming Raka ini begitu kan ya, nampaknya tidak paham ya soal bagaimana realitas sosial hari ini, realitas perkembangan globalisasi saat ini. Ketika ditanya kabarnya begitu, ketika ditanya justru ini tidak nyambung. Ini yang dipaparkan seorang perempuan ini nampaknya publik sudah tahu begitu kan ya bagaimana sosok dari Gibran Rakabuming Raka itu sendiri begitu kan ya. Ini jawabannya lemot ya, terus kemudian lempar jawaban. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya Gibran harus pelajari lagi. Kabarnya Gibran ini kan menjadi calon nanti digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden menjadi calon presiden di tahun 2024. Makanya sampai sekarang jangan sampai ya muter-muter lagi begitu jawabannya dilempar sana sini begitu. Makanya saya kira Gibran harus punya potensi yang kuat sebagai wakil presiden. Tunjukkan dong kepada publik. Jangan hanya berbicara AI begitu. Bahkan Gibran ini dijuluki Wapres AI ya. Mengenalkan soal AI ya, blockchain begitu kan ya. Banyak begitu kan ya. Ini kan bahwa anak muda sekarang ini kabarnya punya critical thinking ya, punya critical thinking. Seharusnya punya tantangan di mana orang-orang anak-anak muda Indonesia ini begitu kan melewati globalisasi saat ini begitu. Ya mungkin orang nanti begitu tidak begitu dibutuhkan dengan adanya AI ya, tinggal gabungkan menjadi satu di situ begitu orang nanti pada akhirnya kemampuan seseorang seperti gagasan yang permanen mungkin kalau tidak melek pada AI ini atau teknologi ini bisa tersingkirkan. Nah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menanggapi julukan Wapres AI yang kerap disematkan kepadanya. Hal tersebut yang disampaikan saat menjadi pembicara utama talkshow Arah Baru Pembangunan Nasional di Auditorium Universitas Kristen ya, Setia Wacana ya, UKSW ya, Senin. Ya, Gibran mengatakan penguasaan teknologi digital termasuk kecerdasan buatan AI, ya blockchain dan robotik ya penting agar Indonesia mampu bersaing di era transformasi global. Ya, karena itu ia mendorong pengenalan AI sejak dini untuk melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah hingga berpikir ya komputasional ya atau kreatif begitu kan. Ya ada apa yang kemudian disampaikan seperti itu sebenarnya bagus begitu kan. Bagus, tapi kita lihat saja kalau pemerintah tidak ada wadah di situ begitu kan ya, tidak ada pendidikan masalah soal teknologi AI, teknologi dengan yang lainnya begitu kan, ya percuma di situ bos. Ya makanya jalan satu-satunya Gibran sudah keliling ke kampus ini
menandakan ada nuansa perkembangan sebenarnya begitu kan ya. Yang sejak dulu saya minta Gibran ini harus keliling di kampus-kampus untuk mengenalkan bagaimana AI yang sebenarnya. Justru ini kritikan dari netizen muncul begitu. Salah satunya nih. Ini mahasiswa yang katanya ya yang kata rektor dikirim ke Turki ya. Iya Pak, lu lomba apa? Apa kompetisi? Nah, pertanyaan mahasiswanya terlalu berat ini. Inventorinya nggak dijawab. Makanya sebelum acara di list dulu pertanyaannya. Ini salah satu komentar netizen. Nyata ada yang berkomentar juga. Nyatanya ya banyak yang milih karena rakyat ya cukup melimpah santuy. ini salah satu komentar netizen begitu kan ya. Makanya kritikan-kritikan ini harus penyampaian ini harus sebanding dengan apa yang kemudian dilakukan oleh sosok wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Terbukti nggak dengan adanya AI dan perkembangan teknologi anak muda seberapa penting sih ya untuk anak muda, bagaimana wadah pemerintah untuk saat ini begitu kan. Makanya kalau toh pada akhirnya dipusatkan ke makan bergizi gratis, pendidikan seperti ini ya bisa terbelakang begitu kan ya, bisa ketinggalan di situ begitu. Karena apa? Sebenarnya motivasinya cukup kuat sih sebenarnya Gibran ini, tapi publik masih belum menerima begitu kan soal apa yang kemudian disampaikan oleh sosok wakil Gibran Raka Buming Raka ini, karena dianggap masih muter-muter sana sini begitu. Masalahnya sudah dari awal sejak pencalonan dia diperparah dengan terbitnya undang-undang yang mengatur usia capres cawapres, dan anehnya orang-orang yang mendukung bahkan koalisinya ya ketika itu tidak menyadari dan berpikir seperti narasumber dalam video ini. Jelas dia memang mengubah perundang-undangan. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen begitu kan. Makanya dianggap dianggap muter-muter di situ begitu kan ya, jawaban-jawaban dari sosok wakil Gibran Raka Buming Raka ini banyak begitu kan video-video seperti itu. Tapi saya pribadi melihat bahwa generasi anak muda ini tidak hanya diberikan sebuah inspirasi begitu kan ya, sebuah ucapan saja, tapi bagaimana pemerintah itu hadir memberikan ruang ya untuk selalu kritis terhadap anak-anak muda, perkembangan berupa ya AI ya. Nanti akan banyak begitu kan ya para pejabat-pejabat lalu kemudian digunakan oleh rakyatnya sendiri, dibuat AI joget-joget kayak Bahlil begitu kan. Ya joget-joget sana sini ya, Gibran pernah naik pesawat seperti ini, joget-joget dan sebagainya. Itu kan merupakan AI dan sebagainya. Masih banyak yang lain di situ begitu. Tapi yang perlu diingat adalah wadah ini Pak. Kalau percuma kalau hanya dibuat AI sebenarnya yang tidak produktif begitu kan ya, lalu kemudian tidak menghasilkan uang, juga malas juga pada akhirnya. Makanya jalan satu-satunya AI ini harus ada jurusan ya. Jurusan AI ya, yang kemudian jurusan teknologi yang pusatnya ke AI dan sebagainya. Saya kira ini langkah yang bagus juga begitu kan ya. Makanya tidak hanya 1 kali 2 kali Gibran ini harus keliling ke beberapa kampus lagi begitu kan ya, apalagi di pusat teknologi yang begitu canggih begitu kan ya, itu harus hadir di situ begitu sebagai bentuk dukungan moral terhadap anak-anak muda untuk memperkembangkan AI dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe. Saya betul-betul nggak melihat apa yang dia lakukan 1 tahun ini. Oke. Saya pernah menonton secara serius apa yang dia bicarakan saat bicara AI misalnya, AI. Tapi saya juga tidak merasa bahwa dia paham apa yang dia bicarakan. Dia mengendorse agar AI diajarkan di sekolah misalnya. Tapi dia tidak paham bahwa sekarang goalnya itu bukan soal bagaimana AI diajarkan di sekolah, tapi menyiapkan sumber daya manusia ini untuk menjadi orang yang siap memakai AI. Misalnya kita mengajarkan cara pakai AI yang sekarang. Tahun depan AI-nya sudah berubah. Jadi yang harus disiapkan sumber daya manusianya, dididik dengan benar. Nah, dia nggak pahamnya kayak gini.
Ketika dia bicara bonus demografi di YouTube, itu juga tidak dalam konteks dia memahami itu. Lalu saya juga melihat bagaimana ada sebuah forum, ada petinggi militer dan sebagainya. Petinggi militernya nyampein apa, lalu Gibrannya jawabannya nggak nyambung. Jadi mohon maaf, saya betul-betul dari awal sampai sekarang, tanpa saya ikut-ikutan soal ijazah dan sebagainya, memang saya tidak melihat dia sebagai seorang figur yang capable, yang patut untuk duduk sebagai seorang wakil presiden. Oke. Mas Gibran ini kan wapres AI disebutnya kan? Gimana sih Mas, dunia ini kan kayak apa sih, maksudnya Mas Gibran sampai ngomong AI, kita ini kan jadi susah bedain Mas, yang AI sama yang bukan gitu kan udah. Iya ya, makanya edukasi tentang AI kan kita mulai dari tingkat yang paling muda, SD, SMP, SMA, basic prompting dan lain-lain, etika penggunaan AI. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang yang ngedit wajahnya Pak Bahlil pakai AI juga kan. Kita masih punya waktulah untuk mengenalkan ini AI, blockchain, robotik, semuanya ya, digital ekonomi. Kita ingin mengenalkan ini sedini mungkin. Coding, ya kita bukan berarti pingin anak-anak ini jadi programmer atau apa, enggak. Kita pengen anak-anak muda itu punya critical thinking, problem solving, berpikir komputasional. Ini yang ingin kita tekankan di situ. Makanya kita gencar bicara masalah AI di sekolah-sekolah, di pesantren juga. Kemarin saya baru aja pulang dari Tasikmalaya, kita bicara AI di pesantren dan penerimaannya cukup baik. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia, sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Oke. Charlo, apa jurusannya apa? Agroteknologi. Agroteknologi, masa depan juga ini nih. katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu ya? Benar, Pak. Apa penemuannya apa? Kemarin kita mengembangkan tentang inovasi untuk aklimatisasi, jadi kita perlengkap juga alatnya itu dengan AI, Pak. Untuk kultur jaringan. Oh iya? Itu apa? Lomba berarti atau kompetisi? Kompetisi dunia, Pak, dan puji Tuhan kita masuk 10 besar kemarin. Oh ya, Oh, mantap. Ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar ya, harus seperti ini. Harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk, kalau tadi untuk pertanian ya. Kita tiap tahun selalu memonitor anak-anak yang berprestasi atau penemuan-penemuan yang inovatif seperti ini. Kalau tahun lalu anak SMA sih, itu juara juga di Turki. Dia pernah saya posting di Instagram juga. Dia ini juara nomor 1 kalau nggak salah. Itu mesin robot pembersih terumbu karang. Jadi itu saya kira sangat baik sekali ya. Dan kalau sekarang di pemerintahnya Pak Presiden Prabowo ini kan lagi gencar-gencarnya swasembada pangan ya. Jadi penting sekali untuk pemanfaatan AI, misalnya untuk mengecek pH tanah, lalu drone untuk penyemprotan misalnya pupuk atau pestisida. Ini saya kira ini salah satu cara lah untuk, sekali lagi, untuk peningkatan kapasitas pertanian kita, dan juga ini biar anak-anak muda bisa terlibat lagi di pertanian. Jadi saya kira ini kita apresiasi ya Bu Rektor ya.